welcome back to Ananda Bersinar Podcast last part special edition di Kepala BNN Pedal Competition 2026 dalam rangka Road Tour Hari Anti Narkotika Internasional 2026 bersama saya Amelia Meliala di Casa de Pedal Presidio Jakarta. Nah, sobar, kita kemarin sudah ada podcast nih terkait gaya hidup dan juga ada peran keluarga dalam preventif terhadap penyalahgunaan narkoba. Dan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih kita bisa hidup sehat, kita memilih untuk hidup sehat tanpa narkotika, dan juga di sini ada spesial narasumber yang pastinya akan memberikan insight yang luar biasa untuk para sobat sekalian. Lanjut saja kita panggilkan bersama Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah BNN, ada Dr. Amrita Sari Devi SPKJ MSI. Selamat datang dokter. Terima kasih Mbak Mel. Dan selamat datang kepada Direktur Teknik PP Pedal Indonesia, merangkap pelatih kepala Timnas Pedal Indonesia, Coach Oki Onda. Selamat datang Coach Oki, welcome to podcast Ananda Bersinar. Nah, luar biasa nih, kayaknya lagi pada fresh dua-duanya direktur kita ini. Nah, Dokter Amrita, boleh diberitahukan apa sih kesibukan hari ini? Gimana sih dok kabarnya? Apakah sekarang lagi sibuk jadi direktur aja atau apa lagi nih? Kayaknya Dokter Amrita tuh luar biasa ya, aktivitasnya tuh kayaknya nggak satu aja nih, pasti ada beberapa gitu. Boleh disampaikan? Iya, makasih sebelumnya Mel udah mengundang saya di acara podcast yang super keren ini. Semoga message-message yang mau kita sampaikan nantinya ya akan nyampe nih ke masyarakat pemuda Indonesia. Nah, kayaknya kalau diceritain jadwal saya, ya mencoba berimbang aja sih. Selain jabatan yang diamanahkan, tentunya ada profesi nih yang terkait dengan latar belakang pendidikan saya sebagai seorang psikiater gitu loh. Itu mungkin highlightnya ya. Di samping sekarang juga lagi menempuh pendidikan lebih lanjut, tapi itu kita skip aja. Tetapi ya berimbang antara sebagai pemberi layanan publik juga, kami juga coba menjalankan amanah sebagai profesi seorang spesialis kedokteran jiwa. Wow, luar biasa ya dokter. Selain jadi pelayan publik, tadi juga sampaikan ada psikiater ya. Jadi dokter juga mendampingi para yang membutuhkan penanganan di bidang psikiatri gitu ya dok ya. Luar biasa. Selanjutnya, halo Coach Oki, nice to meet you in person today. Halo, terima kasih. Mana kabar dan aktivitasnya akhir-akhir so far ini? so good, terima kasih banyak udah mengundang saya di sini. Kesibukan saya sebenarnya ngajar di Universitas Negeri Jakarta sebagai dosen pelatihan olahraga. Cuman untuk mengisi waktu kekosongan setelah ngajar. Kosong banget ya dok ya, apa ya coach ya? Jadi saya juga ngelatih ya, as a coach juga. Dan kebetulan saya membantu perkumpulan besar pedal Indonesia sebagai direktur teknik, di mana direktur teknik ini itu adalah membuat suatu sistem atau fondasi tentang gimana sih nantinya ke depan atlet-atlet pedal itu ke depan seperti apa, bisa bersaing di dunia internasional itu aja. Wow, luar biasa. Kita akan banyak membahas tentang kegiatan positif dan pastinya karena ada special audition di pedal ini, maka kita akan membahas nih tentang bagaimana sih relasi antara kehidupan kesehatan dan rehabilitasi yang spesialisasi Dr. Amrita juga serta spesialisasi Coach Oki di dunia pedal. Selanjutnya nih Dok Amrita, kita lihat dari BNN ya kan ada nih tren penyalahgunaan narkoba di kalangan Gen Z. Gak hanya kalangan Gen Z sih, tapi di beberapa kalangan remaja, dewasa gitu ya dok. Nah apa sih faktor utama yang biasanya membuat mereka terjebak terhadap narkotika? Apakah mungkin karena peer pressure atau ada hal-hal yang lain yang dokter lihat selama dokter di BNN gitu? Iya, thanks Mel, pertanyaannya ini yang memang paling sering juga ya kalau kita lihat dari hasil surveinya BNN, inline sebenarnya dengan apa yang kita jumpai di keseharian, bahwa seluruh halayak ya yang menggunakan, jadi bukan hanya specifically terkait dengan Gen Z, tetapi secara umum bahwa
ternyata cikal bakal mereka menggunakan narkoba tuh diawali dari rasa ingin tahu, rasa penasaran. Di samping benar tadi katanya ada peer pressure ya, pengaruh daripada rekan-rekan sebaya yang menganggap menggunakan narkoba itu sebagai sebuah identitas gaul gitu loh. Kalau nggak make, nggak gaul atau nggak menjadi bagian dari mereka. Jadi diarahkan ke rasa kesetiakawanan gitu loh. Gitu. Itu yang paling sering ya? Itu paling sering. Tapi sebenarnya bukannya itu sudah solong banget ya Dok ya? Maksudnya kayak sudah lama banget ya alasan itu. Tapi apakah memang masih ditemukan saat ini juga? Sejauh ini yang kami temukan masih. Masih di samping apa ya? Mungkin menjadi, jadi gini. Ketika seorang punya masalah, yang kita cari itu siapa sih? Teman curhat kan, dan biasanya teman curhatnya ya lingkungan mereka kan, close people-nya mereka ya, peer pressure-nya, peer-nya mereka gitu loh. Nah dari peer-nya ini yang akhirnya muncul sebuah peer pressure bahwa dalam pengetahuan si peer-nya untuk mengatasi masalah ini ya udah lo pakai ini aja gitu loh. Gitu. Nah karena percaya apa kata teman maka diikutilah seperti itu. Nah ini yang masih umum kita jumpai seperti itu. Baik. Berarti sampai sekarang juga masih alasan itu juga masih happening gitu ya Dok ya. Karena sebelumnya ya di zaman saya juga masih ada alasan itu juga sih sebenarnya. Tapi ternyata di gen sekarang juga merasakan hal yang serupa gitu. Gimana tuh Coach kalau melihat ini, kan Coach juga masuk ke dalam dunia generasi sekarang gitu kan, sebagai dosen tadi ataupun sebagai coach pedal. Melihat generasi ini, bagaimana Coach melihat hal tersebut? Ya, kalau dari sudut pandang saya juga saya melihat gini. Jadi kenapa mereka itu bisa melakukan hal seperti itu, karena ada di mana dia memiliki jam-jam yang kosong gitu kan. Kalau kita misalkan kita arahkan ke arah yang positif gitu kan. Artinya setelah sekolah ataupun setelah aktivitas dia melakukan aktivitas lagi sampai tidak ada waktu untuk melakukan hal-hal yang negatif. Nah, kita paksain itu di situ tuh. Kalau misalkan kayak atlet gitu, atlet biasanya dia nggak ada waktu tuh buat istilahnya, ya paling juga setelah latihan dia istirahat atau cari makan. Jadi nggak ada aktivitas-aktivitas selain dia itu recovery atau dia istirahat gitu. Jadi udah dipakai untuk education, habis itu dia latihan, jadi udah nggak ada waktu lagi. Nah, mungkin cara polanya atlet itu bisa diterapin tuh. Seperti itu di lingkungan kita gitu. Makanya kan kita di kepelatihan biasanya kita memberikan semacam ekskul tuh. Ekskul itu ya tentunya untuk mengurangi atau istilahnya meniadakan hal-hal yang negatif seperti itu. Karena ya tadi waktu mereka itu kita paksakan buat hal-hal yang positif. Tentunya latihan, misalkan di cabang olahraga kayak di pedal ya anak-anak atau remaja itu ya mereka diarahkan ke sana gitu. Jadi waktu-waktu setelah udah selesai latihan ya dia pulang, istirahat, makan dan sebagainya. Jadi udah nggak ada lagi mikirin hal-hal yang negatif gitu. Ya terukur begitu ya. Jadinya bisa diminimalisasi hal-hal yang mungkin tidak jadi ajang masuknya penyalahgunaan narkotika begitu ya. Coach luar biasa. Selanjutnya ini kita kan ngomongin tentang pedal nih, ceritanya famous banget pedal sekarang, semuanya pada FOMO untuk ikutin pedal. Tapi kan kalau pedal ini kan lahirnya dari sosial yang high ya, yang tinggi gitu, maksudnya lifestyle-nya. Nah, gimana kalau Coach ini melihat hal-hal yang seperti ini? Apakah kaum mendang-mending seperti kita gitu ya sobar ya, bisa ikutan kayak gini, ikutan pedal atau kayak gimana sih Coach? Karena kan sudah terlihat citranya nih. Ya kan, terus kayak misalnya kita mau coba juga, aduh kalau mau coba ntar ketagihan, aduh mahal lagi gitu kan. Boleh disampaikan nggak Coach kira-kira gimana sih tentang pedal ini dan apakah anak muda sebenarnya bisa coba dulu atau bagaimana sih biar kita bisa masuk dalam aktivitas yang baik, masuk pedal ini? Iya, ya di pedal sendiri kan ya memang konotasinya kan masih istilahnya middle to up ya. Yes. Cuman kan sekarang udah mulai banyak tuh lapangan-lapangan yang istilahnya cost-nya juga nggak terlalu tinggi ya kan. Dan juga sekarang ada rec club. Rec club itu kayak kumpulan komunitas yang ingin main bareng atau ya ngobrol ataupun aktivitas olahraga gitu di yang cost-nya juga tidak terlalu mahal. Mungkin bisa dijangkau sebenarnya. Karena mulai ada yang dari satu kali ikut rec club itu ada yang dari 50.000 sampai ya 200.000 lah. Nah, itu kan bisa dijangkau lah untuk satu orang gitu.
Nggak hanya misalkan sekali latihan bisa 1 juta ataupun 2 juta, enggak. Sekarang udah mulai tuh. Udah mulai. Jadi semuanya udah bisa kejangkau semua tuh. Seperti itu. Bahkan sekarang kan ada lapangan yang gratis ya di Jakarta itu. Oh iya. Iya, jadi kita bisa pakai tuh. Iya. Dari Pemprov Jakarta sendiri itu. Kita bisa gitu. pakai lapangan padelnya buat latihan pedal atau main-main pedal. Tapi Iya. rebutan. yang pastinya bisa dicoba nih sober, dan juga ini bukan menjadi alasan buat sober itu enggak keluar beraktivitas gitu kan maksudnya coach. Yes. Jadi Setuju. apapun pedal apapun olahraganya, yang penting sober, bisa keluar, bisa beraktivitas, dan tadi yang Dr. Amrita sampaikan juga tetap melihat juga peer yang baik dan benar gitu ya Dok Am ya. Nah dan dokter, kita mau lihat lagi nih dari banyaknya anak muda yang lari ke narkoba karena alasan stress release nih. Jadi kalau misalnya tadi coach sudah sampaikan kalau bisa diperkecil tuh waktu untuk bengongnya, waktu yang untuk banyaknya diam di rumah. Tapi kan yang namanya stress release itu kan beda ya Dok ya. Ya kan, apalagi kalau misalnya udah masuk ke dunia anak-anak muda, remaja, dewasa muda, itu kan pasti ada masalah-masalah yang mungkin gak bisa di-sharing ke keluarga. Gimana Dok menanggapi hal ini dengan kaitannya tentang penyalahgunaan narkoba itu sendiri? Oke. Rasanya anak muda sekarang tuh memiliki tantangan yang lebih besar dibandingkan kita muda dulu ya, bukan artinya kita udah kaum lansia ya. Iya. Tantangan terbesar sesungguhnya ada sekarang di era digitalisasi gitu loh, di mana semua informasi sangat mudah sekali untuk diakses oleh siapapun. Artinya filter penggunaan dunia maya ini kan masih sangat loose ya, belum ada click on yang misalnya hanya untuk usia segini. Nah itu gampang sekali di maneuver gitu loh. Sehingga untuk mencari solusi terhadap apapun yang mereka keluhkan, apapun yang kita rasakan, kayaknya termasuk kita ya, tinggal nanya sekarang, nanya AI aja keluar tuh lebih jawabannya gitu loh. Benar. Ya, termasuk bagaimana cara stress release-nya gitu loh, termasuk apabila muncul keisengan tadi ya, karena tahu oh di sini kayaknya ada satu isu yang menarik nih, atau ada zat yang baru gitu kan ya. Rasa penasaran juga salah satu faktor kenapa anak-anak atau masyarakat mudah sekali untuk mengakses substance, any kind of substance seperti itu gitu ya. Nah, tentunya kembali lagi ke stress release. Ya ini kembali lagi ke stress release, terus ada tantangannya. Tantangan sekarang kita lebih banyak menjadi kaum schizoid nih, yang kalau ada apa-apa pegang gadget, menemukan solusinya di situ alternatifnya. Betul. Nah dari situ alternatifnya coba direalisasikannya. Nah bagaimanapun kita tuh sebagai manusia, namanya kita manusia ya, makhluk sosial. Tentunya kita butuh makhluk sosial lainnya lagi untuk berinteraksi. Nah ini alangkah sangat pentingnya ketika kelompok-kelompok, kalau mau diarah ke Gen Z tadi, berkumpul antar Gen Z, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang positif. Artinya kita perlu mengintroduce mereka seperti yang sampaikan Bro Oki tadi ya, bukan hanya olahraga karena sekarang kita di paddle turnamen, tetapi ke aktivitas-aktivitas yang positif. Yang disampaikan tadi itu bisa menjadi sebuah contoh bahwa kegiatan yang terstruktur selama dia berada di lingkungan pendidikan itu menjadi satu elemen yang sangat penting sekali. Nah kalau kita lihat sudah banyak sekolah terutama di luar negeri, sekarang juga ya kayaknya di kebanyakan sekolah di Indonesia yang jadwal sekolahnya tuh sengaja di-fullkan kan, dari pagi sampai jam 3-an gitu. Dimana belajarnya sih cuma sampai after lunch. Nah setelah lunch itu yang diisi dengan kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, supaya mereka bisa menyalurkan energinya di sebuah lingkungan yang terkontrol dan terkendali. Sehingga ketika kembali sudah waktunya selesai jam pendidikan tuh yang tinggal hanya rasa capek gitu loh. Nah ini mungkin yang perlu kita duplikasi, replikasi model-model seperti ini pada berbagai kegiatan, sehingga waktu kita memang habis untuk kegiatan-kegiatan yang positif dan terstruktur sesungguhnya. Iya Dokter, saya sepakat nih dengan Dr. Amrita, luar biasa sekali
karena memang kalau misalnya kita berbicara tentang stress release itu memang harus dilatih ya dok ya. Dilatih bagaimana kita untuk dapat mengetahui apa sih kebutuhan kita, apa sih yang harusnya kita keluarkan sehingga enggak kemana-mana pikiran kita gitu ya dok ya. Apalagi yang namanya remaja dewasa muda ini kan lagi mencari jati diri kan ya dok ya. Jadi kalau ketemu sama peer group yang sosialnya positif, pasti kita akan mengarahkan ke sana gitu ya dok ya. Secara secara sadar kita memilih untuk hidup aktif gitu ya dok ya. Selanjutnya coach gimana tentang disiplin dan kompetisi, jiwa-jiwa kompetisi yang coach kasih kepada anak-anak muda yang di bawah coach nih. Apakah ini juga termasuk dari benteng pertahanan anak muda supaya anak muda tetap konsisten nih di dalam jalur positifnya? Gitu. Apakah disiplin dan kompetisi itu adalah bumbu yang harus dimasukkan? Ataukah memang ya udah yang penting lu latihan aja deh gitu. Oke. Jadi tadi nyambung dari jawabannya dokter bahwa untuk mengurangi stress release kan sebenarnya secara saintifik tuh kayak gini. Kita punya hormon kan dalam tubuh kita. Hormon yang positif itu bisa dikeluarkan ketika kita melakukan aktivitas. Kalau secara olahraganya, kalau kita aktivitas fisik aja deh, aerobik aja deh, misalkan 30 menit sampai 40 menit aja sehari, itu kan udah mengeluarkan hormon positif itu tuh. Udah mengurangi yang namanya efek-efek negatif tuh. Jadi hormon positif yang timbul tuh. Nah, pedal ini kan sama, olahraga yang aktivitasnya aerobik, berbasis aerobik. Nah, jadi itu bisa jadi solusi juga. Ya, bukan hanya kompetitif kayak Sabtu Minggu ikut kompetisi, yang penting konsisten aja. Tiap hari konsisten jalan, ya kan, atau jogging, atau sepedahan, atau berenang, atau apapun itu aktivitas olahraga yang bukan, ya kalau kompetitif kan istilahnya di minggu-minggu tertentu aja ada kompetisi gitu. Tapi kalau misalkan untuk keseharian aktivitas, ya lakukan aja olahraga-olahraga yang istilahnya mengisi itu supaya stress release-nya itu hilang. Seperti itu. Jadi kita tekanin tuh di situ. Jadi gaya hidup sehat itu yang harus ditekanin gitu. Melalui olahraga. Tapi tetap harus memasukkan disiplin dan konsistensi itu kan. Konsistensi itu kan disiplin itu kan. Kalau kita cuman seminggu sekali olahraga. Yang penting sekenanya aja gitu kan ya coach ya. Kan ada penelitian mengatakan at least kalau bisa olahraga setengah jam aja sehari itu udah bagus. Ya kan, atau misalkan melangkah 10.000 langkah itu udah bagus banget gitu. Karena tadi di samping untuk ya tadi efek-efeknya itu sangat bagus banget buat tubuh kita dan juga untuk menghindari hal-hal yang negatif gitu. Seperti itu. Betul sekali. Diingatkan lagi untuk disiplin dan konsistensi itu adalah kunci gitu ya, fondasi ya gitu. Nah Dok Am, kita mau dong di-recalling lagi gimana sih efek jangka panjang atau risiko yang paling fatal bagi fungsi otak anak muda jika mereka mencoba nih. Tadi kan dokter bilang kalau anak muda itu rentan sama yang namanya coba-coba. Apa sih risiko paling fatal? Mungkin banyak orang yang sudah lihat di media sosial, bisa di website BNN, semua bisa lihat, tapi kita boleh recalling lagi nih dok. Apa faktor paling bahayanya nih kalau kita udah coba-coba hal itu? Jadi kalau kita mau pakai evidence base, kan kita kalau berbicara Gen Z ini sekarang semuanya karena akses mereka tadi sangat gampang terhadap segala informasi ya, Gen Z, Gen Alpha terutama, berarti kita harus berbicara tentang evidence base nih. Apa yang kita sampaikan harus berbasis science dan berbasis bukti. Bahwa ketika kita melakukan sesuatu atau kita melakukan ya tadi deh spesifik narkoba ya, yang harus kita lihat bahwa pengaruh narkoba itu bukan hanya ke dalam tubuh gitu ya. Tadi sudah disampaikan Bro Oki, ke otaknya gitu lah, ada hormon-hormon dan neurotransmitter yang dihambat oleh si narkobanya, tetapi ada aspek biopsikososialnya. Jadi setiap narkoba yang kita minum, kita hirup, kita hisap, kita suntik, itu memiliki dampak bionya, itu artinya pengaruh terhadap organ tubuh kita. Ya, baik dari
ujung rambut sama ujung kaki sampai ke ujung kaki deh, itu dampaknya pasti ada. Iya. Kalau di ujung rambut sama ujung kaki secara superficial bisa kita lihat ya perubahannya. Tetapi yang tidak terdeteksi adalah kerusakan yang terjadi di dalam otak, yang digrogoti, kemudian bagaimana dia menggerogoti fungsi liver kita, terus fungsi ginjal kita, pengaruh terhadap pencernaan, kemudian kepada saluran kemih kita dan seterusnya. Itu kan sesuatu yang tidak terlihat. Dan secara progresif akan terjadi pengaruhnya. Kemudian psikonya, secara psikologis, tentunya tergantung dari jenis zatnya ya, efek-efek yang bisa ditimbulkan sebagai entah itu sebagai depresan kah, stimulans kah, atau halusinogennya. Nah ini dampaknya entah dia akan menjadi seorang yang manik kah atau depresi kah atau dia menimbulkan kerusuhan kah atau menimbulkan psikotik kah, ini adalah aspek-aspek yang perlu kita perhatikan nih yang akan muncul. Nah kemudian ketika bio dan psiko kita rusak, tentunya dampaknya kepada apa dong, tadi kan udah sampaikan kita nih sebagai makhluk sosial artinya ke dampak sosialnya akan pengaruh, sehingga hubungan interpersonalnya terganggu, intrapersonalnya juga akan terganggu. Dampak dia terhadap lingkungan sosial ya, sebagai makhluk sosial kan kita hidup either di rumah atau di lingkungan kerja atau lingkungan sekolah gitu kan, dan lingkungan masyarakat. Artinya kemampuan kita untuk berkomunikasi, untuk berinteraksi, untuk melakukan sosialisasi itu, sosialisasi artinya bukan kita ceramah ya, tapi artinya menjalankan fungsi kita sebagai individu yang normal, yang makhluk sosial gitu, berkawan, berteman, beretika, bermoral, itu tentu akan memiliki dampak yang secara komprehensif gitu loh. Ini adalah aspek-aspek yang perlu kita perhatikan. Kita cuma ngelihatnya kadang, oh dia kok yang tadinya mudah bergaul jadi murung gitu loh. Hanya melihat dari aspek superficialnya saja gitu loh. Tapi kedua aspek ini yang harus kita gali, dan hampir selalu kita temukan terjadi permasalahan baik dari tubuhnya, jiwanya maupun lingkungan sosialnya. Waduh, jadi kompleks banget ya dok ya, kan nanya semuanya nih, komprehensif banget. Dan ternyata pada awalnya pengen coba-coba biar keren, biar masuk peer group yang ya bisa diterima, ternyata jadinya malah menarik diri ya dok ya. Jadi nggak cocok dengan awalnya kita pengen tidak sesuai dengan peruntukan dia di awalnya kan, dan kenikmatan yang dia temukan itu hanya sifatnya sesaat dan aja. Tanpa dia pahami muncul sebuah ketergantungan terhadap obat itu atau terhadap zat itu gitu loh. Jadi memang kita harus menghindari itu ya, rekan-rekan sober ya. Kita mulai mengingatkan lagi nih, karena kita di BNN itu pengennya sih semuanya juga kita bersinarkoba gitu ya. Seperti tagline kita juga, Ananda Bersinar, anak-anak juga diharapkan bisa mendapatkan kegiatan-kegiatan positif tanpa penyalahgunaan narkotika yang sekarang sudah bentuknya beda-beda nih. Gak hanya sabu, ganja yang biasa kita temuin, kokain, tapi dalam bentuk NPS lain gitu ya dok ya. Dan dalam bentuk alat-alat yang lain pula gitu. Dan bentuk zatnya juga sih, kalau dulu kan klasikal banget ya yang kita tahu bentuknya, entah itu tablet kah, entah serbuk kah gitu loh. Sekarang kan udah macam-macam nih, bentuknya bisa padat, bisa cair, dan juga gas gitu loh. Lebih banyak lagi musuh kita ya. Ini yang selalu saja berkembang gitu loh, unsur-unsur untuk merusak. Ini yang perlu kita waspadai, dan dengan mudahnya memperoleh akses informasi, artinya dalam memberikan edukasi juga kayak tadi kan ya, ketika kita berbicara tentang aspek fisiknya. Kan kita kembali ke tagline bahwa mensana corpore sano, bahwa dalam jiwa yang sehat ada tubuh yang sehat. Jadi harus ada pendekatan berimbang, bahwa kita tidak hanya fokus pada fisiknya tadi, psikisnya juga perlu kita explore nih, sehingga dalam stress reliefnya tadi atau stress release, kita perlu juga mengimbangi dengan pendekatan-pendekatan psikologisnya gitu loh, bagaimana coping skillnya, bagaimana mengatakan no, affirmative skillnya, itu juga hal-hal seperti itu perlu jalan seimbang, sehingga bukan hanya menghabiskan tenaga pada aktivitas fisik, tapi mereka juga dikasih
pembelajaran untuk menghadapi berbagai situasi dan bagaimana berinteraksi dan bereaksi secara adekuat terhadap permasalahan yang ditemukan gitu. Oh gitu, jadi selain kita melakukan kegiatan positif, kita juga harus memahami kenapa kita melakukan itu gitu ya. Yeah. Jadi kita semuanya itu nggak hanya jalan aja, lari-lari aja, main pedal aja, tapi di dalam situ juga kita harus tahu ini membentuk mental saya, membentuk pribadi saya semakin kuat dan bisa lebih membuat stres saya itu bisa terurai gitu kali ya, Dok, betul sekali. Contohnya gampang aja kayak tadi kita diskusi ya, masalah main paddle ternyata ngayunnya tuh jangan dari sini gitu kan, ngayunnya tuh harus dari sini kan, itu kan ada sainsnya di belakangnya gitu loh, sehingga ada reasoningnya tuh jadi bukan hanya belajar teknik, tetapi reasoningnya kenapa teknik itu yang dianggap paling baik itu juga penting gitu loh, jangan kita lupakan. Iya benar, dan itu memang tugasnya Coach Oki tuh untuk memberitahukan bagaimana ya kan, dan juga memotivasi gitu ya Coach. Iya betul. Jadi nggak hanya bilang ini kayak gini ya, Dok sendiri udah pernah coba pedal belum? Belum, tapi maksudnya kita menganalogikan si paddle tadi dalam konteks stress release-nya tadi, bahwa dalam aktivitas fisiknya tuh kenapa kita melakukan ini dan ini gitu loh. Betul. Di dalam setiap game juga kan dalam paddle kita belajar ya take turn, menghargai teman gitu, ada rules-nya gitu loh. Nah itu perlu kita berikan pemahaman. Jadi bukan hanya nepok capek udah gitu loh, enggak itu gitu loh. Harus ada tujuannya. Ada tujuannya gitu. Ya gimana Coach? Iya itu tadi, kalau motivasi ya betul banget. Karena kan setiap kita bergerak juga kita ada motivasi dan sebagainya. Motivasi misalkan kalau kita kalah sama teman kita ya kan, dikasih skornya jauh, wah kita kan ada motivasi pengen latihan lagi, pengen exercise lagi, pengen coaching lagi. Ya kan. Nah di situ juga harus ya semuanya harus punya tujuan gitu. Tujuannya apa? Kita mau apakah mau jadi tadi atlet, apakah dia mau cuman gaya hidup sehat aja, atau ada hal-hal yang mau dicapai, ya kan, kebugarannya kah, atau semuanya segala macam gitu kan. Jadi mereka masing-masing punya motivasi itu gitu. Disesuaikan. Setuju. Lanjut Dok. Nah untuk anak muda atau orang tua yang menyadari adanya penyalahgunaan, dia udah kena nih Dok, atau keluarganya atau temannya udah memakai nih gitu kan, apa sih yang harus dilakukan dan gimana sih caranya biar kita bisa masuk ke BNN nih? Tolong dijelasin dong Dok, gimana sih penguatan lembaga rehabilitasi kita saat ini, sehingga kalau misalnya udah ada yang terkena, gimana kita menolong mereka untuk masuk ke BNN? Iya, tak kenal maka tak sayang ya katanya ya. Banyak sekali anggota masyarakat yang banyak sekali masyarakat yang takut gitu loh kalau dengar nama BNN, katanya ditangkep. Identiknya tuh itu ya, iya kan ya. Tapi ternyata begitu masuk merasa nyaman gitu loh, bahwa lo ternyata stigma nih, bukan cuma penyalahguna yang stigma, kita juga kadang-kadang terstigma dengan namanya kayak gereng gitu loh, apalagi dengan logo War on Drugs ya gitu kan ya, seperti itu. Benar-benar. Tapi enggak, kita selalu mencoba memberikan pendekatan yang humanis ya, seperti adanya kendaraan ini gitu kan ya, podcast untuk lebih menjangkau kita dekat ke masyarakat. Kemudian ada mobil rehabilitasi keliling untuk menandakan bahwa we are there for you gitu loh. Kemudian ada unit-unit intervensi berbasis masyarakat yang ada di kabupaten kota, ya memang masih terbatas di lingkungan yang ada Badan Narkotika Nasional Provinsi, Kabupaten dan Kota ya, masih keterbatasannya di situ. Tetapi di samping itu juga kita mengembangkan tuh layanan-layanan telerehabilitasi gitu loh, sehingga apapun yang menjadi keluhan kita easily accessible gitu loh, lewat hotline service-nya kita. Sekarang juga kan sudah ada hotline service ya Mbak Mel, yang 24 jam 24/7 gitu loh. Jadi siapa saja ke 184 bisa memperoleh layanan secepatnya gitu loh, untuk kita tindak lanjuti terhadap berbagai keluhan. Mau itu hanya bertanya-tanya tentang saya ada anggota keluarga saya yang keluhannya apa gitu kan ya, maupun sampai ke rujukan rehabilitasinya seperti apa. Petugas kami selalu siap kok untuk memberikan informasi tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Itu. Berarti tadi ada beberapa ya Dok ya, tadi ada railing, jadi rehabilitasi keliling. Berarti dia keliling-keliling gitu ya Dok ya, di menjangkau tempat-tempat
yang mungkin tidak terjamah atau tidak ada PDNP-nya gitu maksudnya dok? Mulainya sih ke hotspot area dulu ya, yang daerah-daerah yang memang kita tahu rawan di situ. Jadi pendekatannya lebih kepada pendekatan kesehatan seperti itu ya, lebih pendekatan humanis bahwa yuk kita ada untuk teman-teman sekalian yang membutuhkan layanan seperti itu. Dan layanan itu kan dilakukan di tempat terbuka sehingga apapun yang kita kerjakan gampang sekali disupervisi langsung oleh masyarakat. Betul, gitu. Betul. Nah, jadi nggak ngomong-ngomong aja gitu ya dok ya, tapi memang hadir untuk kebutuhan masyarakat, railing juga, terus tadi unit-unit intervensi lain itu ada di BNNP-BNNK ya dok ya, di provinsi, kabupaten kota. Terus tadi ada juga yang namanya telerehabilitasi, itu juga bisa masuk ke dalam online system ya dok ya. Dan satu lagi adalah call center BNN 184. Selain memang di BNN Kabupaten Kota juga ada layanan klinik-kliniknya kan seperti itu yang gampang sekali dijangkau oleh masyarakat. Betul sekali. Dan juga kita punya Ananda Bersinar kan ya dok ya, yang itu menguatkan Ananda Bersinar dari rehabilitasi BNN sendiri. Itu kolaborasi kita satu ini ya, kedeputian ya dok ya, semua berkolaborasi di BNN untuk mensupport anak-anak remaja maupun dewasa gitu ya, untuk tetap bersih dari narkoba gitu. Nah dan Dok Am sendiri mungkin ada nggak sih rehabilitasi yang mungkin berbayar atau enggak ya dok ya? Kalau seluruh layanan rehabilitasi yang dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional itu tidak berbayar. Wow, ini kan stigma lagi nih dok. Untuk layanan yang kita berikan seperti layanan rehabilitasi rawat inap, rawat jalannya, memang semua sudah ada anggarannya. Sehingga itu semua sudah tercover. Namun misalnya ada kebutuhan pribadi, alat perlengkapan mandi dan seterusnya yang kecil-kecil itu kan sangat individu banget gitu loh. Dan memang saat ini kita memang sedang fokus dengan menjangkau kelompok yang hidden population kita nih, yaitu anak-anak dan remaja lewat program Ananda Bersinar tadi, Mel, gitu loh. Jadi kita mengembangkan juga di sekolah-sekolah ya, ada Sinar Berjaya, cukup banyak program yang sudah kita kembangkan dan itu juga sudah memperoleh penghargaan juga dari KPPA. Kemarin juga kita mengadakan sosialisasi dari Juknis kita dan juga kami bikin itu loh kayak lembar baliknya sehingga siapa saja dapat mudah membawa tools itu di masyarakat untuk melakukan sosialisasi atau mengedukasi anggota masyarakat. Jadi dengan bahasa yang sangat sederhana sehingga kami coba memberikan multiplying effect gitu loh, bahwa yang melaksanakan amanah ini bukan cuma kita nih di BNN, tetapi mengajak partisipasi masyarakat juga untuk sama-sama menjaga lingkungan, terutama anak-anak dan remaja. Oleh karena itu kemarin juga kita melibatkan KPPA yang memerintahkan seluruh dinasnya untuk ikut terlibat aktif dalam melakukan kegiatan sosialisasi ini. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri, kami juga menggandeng mitra-mitra yang memang relevan, yang memiliki akses sampai ke masyarakat untuk melakukan atau sama-sama menjaga lingkungannya supaya bersih, terutama anak-anak dan remaja. Iya, luar biasa. Memang kita harus jaga anak-anak kita ya dok ya, anak-anak Indonesia, karena satu yang kena itu bisa berdampak berbahaya ya dok ya. Apalagi angka prevalensi juga harus tetap dijaga supaya tidak naik ya dok ya, supaya tidak banyak juga anak-anak muda yang mencoba akhirnya berkutat di sana dan akhirnya sia-sia hidupnya. Sesungguhnya kita bukan menyentuh lagi ke arah Gen Z ya, kita udah menyentuh ke alpha sebenarnya. Ke paling bawah lagi ya. Karena kelompok-kelompok usia kalau lihat tahapan perkembangan psikososial itu, usia 12 sampai 17 18 tahun tuh dalam tahapan pembentukan gender identity tuh. Kalau pakai tahapan perkembangan psikososial dari Erik Erikson itu penting banget gitu loh. Sehingga mereka mudah sekali melihat menggunakan panca indera. Mereka melihat, mereka mendengar, mereka mencium. Itu loh, mereka merasakan. Nah, ini yang bagaimana kita memberikan informasi yang benar gitu loh, edukasi yang benar. Jadi edukasi dan informasi bukan hanya mendoktrin gitu loh, tetapi dengan reasoning tadi, dengan evidence based bahwa mengapa kami membatasi, mengapa kami melarang, mengapa coping skillnya harus dikuatkan, mengapa teknik afirmasinya harus dikuatkan. Nah ini semua ada reasoningnya dan dibuat sebuah modul untuk untuk meningkatkan
skill si anak tersebut sehingga menjadi individu yang kohesif gitu loh, yang dinamis tetapi positif gitu. Ya, luar biasa. Berarti kan secara keseluruhan ya dok ya, bukan hanya satu-satu tapi semuanya dipertimbangkan dan dijalankan gitu kan ya dok ya. Seluruh unsur. Iya. Dan Coach Oki, ini tadi kan Dokter Amrita sudah menyampaikan bahwa program kita dari hulu ke hilir itu sudah jelas sekali. Kita sudah menjalankannya dan sekarang kita sedang berupaya juga kan, masih konsisten dan semoga berkelanjutan gitu ya Coach Oki. Nah untuk Coach Oki sendiri, pedal Indonesia itu kan sedang berkembang pesat ya. Terus dalam membangun ekosistem pedal, nah kan Coach Oki adalah salah satu yang membangun ekosistem pedal di Indonesia. Buktinya ada ranking dunia ya Coach Oki ya kalau boleh tahu. Waduh, kalau ranking dunia saya belum ada. Kalau ranking nasional ada. Oh gitu ya, tapi moga-moga bisa sampai ke ranking dunia ya Coach Oki ya. Dan bagaimana sih program PBPI dalam merangkul komunitas muda agar menjadikan olahraga ini sebagai gaya hidup sehat yang eksklusif namun bermanfaat? Iya, ya kita buat contoh aja ke mereka. Artinya kita buat kompetisi yang seperti ini kan, Piala Bersinar ini kan salah satu kita juga bisa menunjukkan kepada semua ya, baik itu dari komunitas yang pemain levelnya masih first timer misalkan, beginner, intermediate sampai ada yang sudah internasional. Nah, itu kan bisa menjadi ya istilahnya kita juga bisa ketika kita datang berkompetitif kan kita ada motivasi biar kita juga pengen apa ya istilahnya menaikkan skill kita gitu kan, seperti itu. Dan juga melihat teman-teman dengan adanya aktivitas seperti ini kan melihat bahwa positif sekali gitu. Dan itu yang membuat kita ya semua elemen itu terangkul dengan baik gitu, dengan kegiatan-kegiatan positif seperti ini gitu. Tinggal nanti ditambahin aja tuh entertain apa yang nantinya bikin lebih positif lagi gitu kan. Jadi satu gitu. paket komplit satu paket lengkap. Nggak hanya olahraga iya, bukan hanya olahraga. Atau kan tadi ada saya lihat juga ada istilahnya tes pengukuran ya kan, tes pengukuran jasmani misalkan di situ juga, itu juga bisa salah satu gitu kan. Atau ada games-games yang challenging ataupun apa ya kan, atau misalkan yang dapat udah 20.000 langkah misalkan dapat hadiah atau itu kan bisa juga. Benar. Dan di sini juga jadi biar semuanya saling komplementari gitu betul, kan, saling melengkapi gitu kan. Jadi bukan hanya sekedar pertandingan kompetitif menang kalah, enggak, tapi di situ benar-benar kita sajikan bahwa di sini loh gaya hidup sehat itu ada gitu. Nah, kan kebetulan kan kalau pedal ini kan hampir tiap minggu nih dok. Hampir tiap minggu ada kompetisi gitu. Gila banget sih. Keren ya. Ekosistemnya sudah sampai ke situ ya? Iya, hampir tiap minggu di Jakarta itu pasti ada turnamen. Even bukan weekend ya. Malah justru weekdays tiap malam itu pasti ada liganya. Iya kan? Misalkan liga malam Rabu, liga malam Kamis di klub apa, nanti liga malam Kamisnya di klub apa. Jadi berbeda-beda tuh, Dok. Jadi semuanya itu kita udah ya itu tadi, dari itu kita akan menyebarluaskan di semua provinsi itu. Kita mulai dulu dari yang skup yang kecil dulu, moga-moga bisa ditiru di daerah lain gitu kan. Jadi itu yang mungkin langkah-langkah yang bisa kita bisa bantu dari pedal itu untuk semuanya gitu. Luar biasa sekali. Dan ini pertanyaan untuk Dr. Amrita dan juga Coach Oki. Gimana sih kolaborasi antara pemerintah ya, dalam hal ini BNN dengan Federasi Olahraga biar bisa menciptakan ekosistem zero tolerance nih untuk penyalahgunaan narkoba bagi calon-calon atlet masa depan ataupun bagi generasi muda. Boleh antara mungkin Coach Oki dulu. Zero tolerance ya mungkin agak strict aja kali ya, kayak peraturan-peraturan, contoh kayak misalkan pada saat kita sudah memasuki venue ya udah tidak ada lagi tuh yang namanya no smoking, no minuman keras, atau vaping dan sebagainya kalau bisa gitu kan. Kita meminimalisir itulah. Kita pelan-pelan, kita juga nggak bisa langsung langsung close ya kan, yang akhirnya ditinggalin juga tuh. Iya benar. Kita juga pelan-pelan. Mungkin ada tempat-tempat di mana kita kasih space gitu, yang mereka yang bisa mau vaping ataupun mau smoke gitu biasanya seperti itu. Tapi kalau sudah di dalam lapangan itu ya kita udah zero tolerance, nggak boleh ada hal-hal yang seperti itu gitu. Karena kan kita juga harus mencontohkan, masa di dalam kita lagi
membakar kalori buat sehat, tiba-tiba Iya. kita ngelihat yang sebelahnya Iya, benar. lagi istilahnya mengkonsumsi hal-hal yang negatif gitu kan, jadi nggak konsisten saling nggak konsisten dan bertolak belakang Iya, gitu kan. betul. Makanya seperti itu meminimalisir itu. Oke, Gitu. berarti itu untuk menciptakan zero tolerance. Kalau Dr. Amrita sendiri? Iya, jadi kalau apa yang disampaikan Coach Oki ini menarik juga ya. Iya. Artinya kita mulai zero tolerance di lingkungan terbatas dulu ya, Iya, di terbatas lingkungan dulu, tertutup. betul. Bahwa ketika kita masuk, karena kita bicara tentang paddle, ketika kita masuk ke lingkungan paddle, zero tolerance-nya adalah healthy living nih. Iya. Ya kan, jadi tidak ada nikotin, tidak ada vaping, tidak ada alkohol, Yes. Betul. nggak ada apa lagi ya? Apalagi Nggak ada gambling mungkin. Gambling. Dan Iya. Iya, betul Iya juga kan? ya. Bener, Benar bener, sekali. bener. Iya, Potensi iya. gambling di pedal tuh lumayan tinggi Oh, gitu iya, loh kalau iya. dari cerita-cerita yang Kompetitifnya luar biasa soalnya ya, Dok ya. itu loh. Itu Heeh. salah satu motivasinya. Yes. Mungkin kita mulai dari situ dulu gitu ya. Iya. Artinya menciptakan zero tolerance nih ada jalur cepatnya, Iya. ada jalur yang agak lama nih kita berproses. Iya. Artinya jalur cepatnya adalah menciptakan sebuah kawasan yang bersih dan sehat di lingkungan olahraga. Iya. Nah, jalur jangka panjangnya adalah setiap orang yang akan berolahraga, lambat laun mereka sadar. Iya. Apalagi paddle tuh kan aerobik tadi berbicarakan, betul. artinya Iya. aktivitas fisiknya kan Aktivitas cukup fisik. kencang ya. Iya, betul. Ketika kita merokok atau kita minum, apalagi pakai narkoba gitu kan, Waduh, itu iya. nggak enak banget. Udah Iya. pasti nggak bisa berolahraga, nafasnya pendek, terus sesek, megap-megap. Iya, benar. Belum resiko mati mendadak di Ah, lingkungan itu di dia lingkungan tuh. olahraga itu Benar, bukan benar. hanya aib tapi memalukan dan itu Betul. memorinya dampak bagi keluarga dan Betul. keluarga orang-orang terdekatnya itu Iya. sangat traumatik banget ya kalau Iya. kita mau lihat seperti itu gitu loh. Yes. Sehingga saya rasa dengan sendirinya ya setiap orang yang mau berolahraga dan ketika dirasakan impactnya, dampak Iya. setelah kita berolahraga tuh kan kayaknya sehat, seger, buger gitu ya, kayak Betul. wah kasih saya tantangan apapun di dunia ini Benar. kayaknya gue optimis banget menghadapi Iya, tantangan hidup. Nah, benar. ketika kita udah dapat sensasi dan feeling itu, masa iya sih kita mau mundur Iya. lagi, merusak dengan Iya, benar, hal-hal benar yang banget. akan menghancurkan kita untuk menuju hidup sehat Iya. gitu loh. Nah itu secara otomatis akan terbentuk sendiri. Hanya mungkin langkah awalnya memang harus ada unsur pemaksaan ya, Iya. bahwa lo mau masuk sini, ini nggak boleh ini nih Iya, peraturannya. iya. Dan harapannya di setiap, bukan hanya di paddle, di setiap tempat berolahraga gitu ya, tempat betul. kebugaran, pusat Betul. kebugaran itu artinya bukan hanya tempat olahraga, kebugaran secara luas bisa menjaga dan menciptakan sebuah lingkungan yang sehat gitu loh. Iya. Yang sehat dan bukan yang aman dan nyaman tapi juga sehat gitu. Yes, yes. Itu. Memang betul sekali, penting banget itu untuk zero tolerance yang disampaikan dengan Dr. Amrita tadi dan Coach Oki untuk memang nggak bisa langsung force langsung tiba-tiba gitu ya. Tapi ada pendekatan-pendekatan sendiri dan pastinya memang harus dilakukan karena memang konsistensinya ya. Dari kita memang harus hidup sehat, kita nggak boleh lagi dong memakai yang nggak sehat itu gitu. Jangan ditoleransi dikit-dikit lah gitu kan, ya nge-vape doang gitu ya. Oke kan biasa kan kayak gitu ya anak muda ya, dikit lah. Namanya juga yang nggak bau kan, kalau rokok kan bau ya, kalau misalnya vape enggak, bisa lah gitu. Tapi akhirnya kan nggak nyaman ya dok, betul ya tadi ya, nggak nyaman nih sobar. Jadi jangan coba-coba lagi, kalau bisa ya udahlah kita main aja, kita lakukan aja aktivitas kita itu dengan baik dan benar. Kita buat peer yang sendiri yang positif dan juga kita nikmatin gitu ya permainannya. Iya, tapi ini keren karena keren sekali apabila setiap minggu Mm-mm. ada kompetisi katanya. kompetisi dan Iya. liga itu kan untuk menyatukan Bener, masyarakat betul, sebenarnya betul, ya. betul, Kita betul lihat sekali. elemen positifnya Yes. bahwa ada social interaction di Iya. situ, Iya, ada benar komunitas sendiri, ada kelompok membangun Iya, gaya hidup interaksi sehat, yang betul. positif gitu Yes. loh, gaya hidup sehat gitu loh. Nah, ini Iya. yang harapannya bisa diduplikasi dan replikasi bukan hanya di olahraga paddle tapi secara Di semua, umum iya, gitu. Semua cabang semua olahraga. cabang olahraga, benar-benar. Mantap banget nih dok. Kayaknya bagus banget untuk bisa didengarkan juga di cabang-cabang yang lain ya dok ya, biar bisa ikutin juga nih. Jadi nggak hanya happening doang. Yang pedal kan sekarang happening, jadi Yes. nggak hanya sport-sport yang happening, tapi juga sport-sport lain gitu kan. Bisa juga untuk melakukan hal-hal serupa, Iya. gitu. Tuh. Dan ini udah mau hampir habis nih, ini udah closing statement nih, ampun sayang sekali ya waktu kita terbatas, sober. Dan tapi saya mau minta Dr. Amrita dan juga Coach Oki untuk memberikan kesimpulan dan pemahaman bersama untuk kita semua. Nih untuk Dr. Amrita nih, apa sih
pesan kunci dokter sebagai direktur ya, bagi anak muda yang sedang berjuang melawan adiksi atau tekanan lingkungan ataupun mendampingi temannya yang sudah mendapatkan hal tersebut, Dok. Silakan. Mungkin pesan umum saja ya kepada semua yang sedang mengikuti podcast ini, anak-anak, adik-adik yang saya cintai, perlu kita ingat nih bahwa sekarang dunia itu sudah terjadi shifting gitu loh. Yang tadinya menggunakan human technology, sekarang sudah banyak menggunakan internet technology. Artinya peluang manusia untuk bekerja itu secara lambat laun akan diambil alih oleh teknologi. Kita mau jadi manusia yang mana nih? Manusia yang akan kalah dengan teknologi atau kita akan menciptakan teknologi-teknologi baru. Setiap manusia diciptakan unik gitu loh. Setiap manusia punya potensi diri yang lebih. Nah, yuk kita gali potensi diri yang kita miliki. Jangan hanya karena kenikmatan sesaat lalu kita lupa bahwa kita memiliki masa depan yang sedemikian cerah di dunia yang kompetitif ini untuk menjadi manusia yang sehat, berakal, kemudian bermanfaat bukan hanya bagi diri kita tetapi juga bagi lingkungan kita. So, jauhilah kenikmatan-kenikmatan sesaat dan kedepankanlah hidup sehat dan hidup cerdas dan hidup cermat seperti itu. Luar biasa, Dok. Moga-mogaan ini sampai kepada sober dan sober bisa menerapkan hal tersebut, pesan-pesan tersebut ya, untuk sober bisa lebih dikuatkan lagi menghadapi ancaman bahaya narkotika di sekitaran sober, bukan hanya sober sendiri tapi merangkul rekan-rekannya yang lain. Nah, satu lagi untuk yang sedang atau kita tahu nih sedang mengalami permasalahan dengan penyalahgunaan narkotika. Gimana tuh, Dok? Ingat ya, klasifikasi dunia ini adalah sebuah penyakit. Jadi bukan aib gitu loh. Sehingga ketika rekan-rekan atau adik-adik anak-anak kita tahu bahwa tetangga kita, depan rumah kita memiliki permasalahan itu, ayo motivasi mereka untuk menjalani proses pemulihan. Kalaupun tidak, hubungilah kami. Gitu loh. Biar petugas-petugas penjangkauan kami yang bantu untuk me-reach out di lokasi adik-adik atau saudara-saudara sekalian sehingga bisa memperoleh layanan yang tepat. Oke, Dokter, terima kasih. Selanjutnya Coach Oki, apa pesan kunci Coach Oki kepada rekan-rekan kita sober di luar sana yang saat ini sedang mengupayakan untuk hidup sehat, hidup jauh dari ancaman bahaya narkotika dan mau coba pedal atau mau coba kegiatan aktif lainnya? Silakan, Coach. Kalau dari saya tetap konsisten ya, konsisten dalam artian untuk hal-hal yang positif, ya, at least 30 menit olahraga tiap hari. Nah, itu tuh. Itu dulu, habis itu baru setelah konsisten baru tambahin lagi tuh. Progresnya seperti apa? Jadi konsisten. Konsisten kuncinya konsisten. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan aktivitas fisik ataupun aktivitas yang positif harus konsisten gitu ya, Coach ya. Betul. Jangan cuman sekenanya aja atau by mood. Apalagi FOMO. Wow. Ikutan aja deh. Ikutan boleh. Ya, ikutan boleh tapi tetap konsisten gitu ya, Coach ya. Kuncinya itu dan disiplin. Disiplin. Karena apapun yang kita lakukan dengan disiplin dan konsisten niscaya itu akan membuat kita semakin bermanfaat gitu di dalam diri kita maupun untuk masyarakat dan lingkungan kita. Baik, terima kasih banyak Dr. Amrita, Coach Oki untuk podcast yang luar biasa ini. Sayangnya kita udah di penghujung acara dan terima kasih sober sudah melihat podcast kita. Semoga menambahkan insight yang luar biasa untuk sober dan sober bisa mendapatkan manfaatnya di tema kita hari ini. Dan saya Amelia Meliala pamit undur diri beserta kru dari Biro Humpro Setama BNN RI. Memohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun ucapan selama podcast ini berlangsung. Akhir kata kami pamit undur diri dan War on Drugs for Humanity. Huha!